Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada Kisah Para Rasul bab 6 yang menyajikan kepada kita kisah awal mula adanya pelayanan diakonat atau diakon. Nah, mari kita baca dari ayat 2. Kedua-belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk memusatkan untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Ayat 6, mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita berada pada zaman gereja perdana pada awal mulanya. Pelayanan-pelayanan itu ditetapkan. Adanya penumpangan tangan sebagai bukti bahwa tahbisan itu sudah dimulai cikal bakalnya sejak zaman para rasul, zaman 12 rasul. Mereka menumpangkan tangan kepada para pelayan atau para diakon, supaya para diakon ini bisa melayani orang-orang miskin, para janda, para yatim piatu pada masa itu. Supaya 12 rasul bisa menjalankan fungsi mereka pertama-tama sebagai pelayan sabda Tuhan, untuk berkhotbah, kemudian untuk mengelola jemaat dan sebagainya. Di sini kita melihat kesadaran diri yang sangat baik dalam diri gereja perdana. Para rasul memang dipilih orang-orang yang hebat, tetapi mereka tidak merasa serba bisa melakukan semuanya. Maka dalam pelayanan pun hendaknya kita menghindari sikap menjadi Superman, ya, menjadi orang yang bisa menyelesaikan seolah-olah semuanya sendirian. Kita bukan pejuang tunggal, kita bukan single fighter, tetapi kita dipanggil justru apa? 1, melibatkan semakin banyak orang, dan 2, mempercayakan tugas, mendelegasikan tugas juga di bidang pelayanan kepada orang lain. Maka mari kita yang memang punya kemampuan, punya pengalaman, dipercaya, hendaknya kita juga berani melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan itu. Beranilah kita justru mengkader, memberikan kesempatan kepada orang lain, membimbing orang lain untuk bisa ikut melayani. Bukankah kita semakin senang ketika di lingkungan kita, di wilayah kita, dalam kelompok-kelompok doa kita, di kongregasi kita, di komunitas kita, ada semakin banyak orang yang mampu, yang dibina, dilatih, dan terlibat di dalam pelayanan. Dengan demikian, gereja pasti akan semakin maju ketika tidak hanya dikendalikan oleh segelintir kecil orang, tapi pelayanannya meluas, disokong oleh semakin banyak orang. Karena itu, ayat 7 di bab 6 ini mengatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Ini adalah tanda bahwa kerelaan kerjasama akan membuat gereja semakin jaya. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.